Selamat siang Bu Septi. Perkenalkan, saya Francisca Kumalasari dengan NIM 191224030. Saat ini saya akan menjelaskan hasil penyuntingan saya untuk ujian akhir semester mata kuliah penyuntingan. Yang pertama itu untuk latar belakang skripsi yang disusun oleh mahasiswa Prodi PPSI USD tahun 2022. Saya mengambil milik mahasiswa angkatan 2017 yang bernama Agatha Oktavianti Renita, yang berjudul Tindak Tutur Agnes Jessica melalui para tokoh dalam novel Sepasang Peniti Perak Kajian Pragmatik. Nah, saya menemukan 11 kesalahan dalam latar belakang skripsi tersebut. Kesalahan tersebut terdiri dari kesalahan ejaan, lalu ada kesalahan kalimat, lalu ada juga tataran paragraf dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan tersebut. Kesalahan pertama itu terdapat pada kesalahan pemilihan kata. Untuk latar belakang ini, pada kalimat pertama menyebutkan bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang dimiliki dan digunakan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kesalahan itu terdapat pada kata suatu. Karena menurut KBBI, suatu itu merupakan menyatakan benda kurang tentu, sedangkan bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang jelas. Jadi, menurut saya hendaknya kata sesuatu itu dihilangkan. Jadi langsung pada bahasa merupakan alat komunikasi yang dimiliki dan digunakan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kesalahan yang kedua itu terdapat pada kelebihan penggunaan kata dan juga. Jadi ada pengulangan kata dan juga pada satu kalimat seperti ini. Bahasa juga digunakan untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan sesama dan juga di lingkungan hidup sehari-hari. Nah, kalimat tersebut tidak tepat karena ada pengulangan dan juga dua kali. Itu mengakibatkan kalimat menjadi tidak efektif. Jadi hendaknya kalimat tersebut dihapus salah satu atau diganti kalimat yang lain. Selanjutnya ada kesalahan tipe atau kesalahan penulisan kata. Di sini ada kata diekspresikan. Nah, itu tidak sesuai dengan KBBI, jadi tidak tepat karena seharusnya adalah diekspresikan. Kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan paragraf. Di sini terdapat kalimat yang tidak kohesi antara kalimat sebelumnya dengan kalimat selanjutnya. Jadi dia langsung menyebutkan bahasa Indonesia terdapat ilmu yang mengkaji tentang komunikasi dan bahasa secara terperinci. Salah satu ilmunya adalah ilmu pragmatik. Nah, itu tidak ada kohesi atau kepaduan bentuk bahasa. Jadi lebih tepat jika dituliskan salah satu ilmu yang mengkaji tentang komunikasi dan bahasa secara terperinci adalah pragmatik. Seperti itu. Kesalahan selanjutnya ada pada kesalahan pemilihan kata. Jika sebelumnya ada kelebihan pemilihan kata dan juga, selanjutnya ini ada kelebihan pemilihan kata yang. Jadi terdapat 4 yang dalam satu kalimat yang akibatnya membuat kalimat menjadi tidak efektif. Jadi lebih baik kata yang pada kalimat. Pragmatik merupakan salah satu cabang linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam suatu situasi tertentu yang berada pada konteks yang mendasarinya. Nah, jika kata tersebut sangat tidak efektif karena kelebihan penggunaan kata yang, jadi bisa diganti menjadi pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa saat digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu dan berada pada konteks yang mendasarinya. Kesalahan selanjutnya ada pada kesalahan ejaan, yaitu pada penggunaan huruf kapital setelah tanda petik. Dalam latar belakang ini, dia menggunakan huruf non kapital setelah tanda petik, sedangkan pada EYD 5 dituliskan kalimat dalam petikan langsung seharusnya menggunakan huruf kapital. Jadi oleh karena itu tidak tepat.
Kesalahan selanjutnya yaitu ada kesalahan penulisan kata atau typo. Jadi dalam kalimat ini dia menyebutkan novel termasuk karya sastra yang berisi percakapan antar tokoh. Nah, sedangkan sastra itu tidak ada dalam KBBI, namun seharusnya sastra. Jadi oleh karena itu mengalami kesalahan dalam penulisan kata. Selanjutnya adalah kesalahan penulisan kata. Jadi disebutkan dalam latar belakang ini sebuah novel memiliki alur kehidupan yang diceritakan oleh penulis novel. Nah, kalimat tersebut tidak tepat karena terdapat pemborosan kata pada kata penulis novel. Pada awal kalimat telah dijelaskan sebuah novel sehingga di akhir tidak perlu dituliskan lagi penulis novel karena akan mengakibatkan pemborosan kata. Kesalahan selanjutnya sama dengan kesalahan yang sebelumnya telah saya jelaskan, yaitu terkait dengan pemborosan kata atau kalimat. Nah, dalam kalimat ini menjelaskan dengan demikian jelas bahwa novel yang berisi banyak percakapan dapat dianalisis tindak tuturnya. Sebuah novel juga memiliki sebuah percakapan. Percakapan sebuah novel mempunyai konteks sesuai dengan situasi yang terdapat dalam novel tersebut. Nah, kalimat tersebut tidak tepat karena terdapat pemborosan pada kalimat kedua. Kalimat pertama telah menjelaskan bahwa novel berisi banyak percakapan, sehingga pada kalimat kedua tidak perlu ditulis lagi. Kesalahan selanjutnya ada pada kesalahan pada tataran paragraf, yaitu tidak ada kohesi atau kepaduan bentuk bahasa. Dalam kalimat disebutkan melalui tindak tutur pengarang novel, yaitu Agnes Jessica, melalui para tokoh, penulis mencoba menggali segala informasi di dalam novel tersebut. Nah, kalimat tersebut tidak tepat karena tidak ada kohesi atau kepaduan bentuk bahasa, khususnya pada kalimat melalui para tokoh, sehingga diubah menjadi kalimat seperti ini. Melalui tindak tutur para tokoh oleh pengarang novel, yaitu Agnes Jessica, penulis mencoba menggali segala informasi di dalam novel tersebut. Nah, bisa dibedakan antara bentuk sebelumnya dengan bentuk yang telah disunting. Untuk bentuk yang telah disunting itu terdapat kepaduan bentuk dari setiap kalimat dalam paragraf tersebut. Kesalahan selanjutnya ada pada kesalahan ejaan, yaitu pada penulisan akhiran kata an. Jadi dituliskan novel yang terbit pada tahun 2000-an. Dalam kalimat ini kata 2000-an itu tidak ditulis menggunakan huruf sambung, sedangkan menurut ejaan sendiri yang benar seharusnya akhiran an itu ditulis dengan dipisahkan tanda hubung. Karena kalimat tersebut tidak dipisahkan tanda hubung, jadi oleh karena itu salah dan seharusnya menggunakan tanda hubung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penyuntingan saya untuk artikel opini tentang pendidikan dari sumber media massa digital yang ditulis rentang waktu tahun 2001 sampai 2021 sampai 2022. Adapun saya mengambil opini yang berjudul Pendidikan Sangat Penting untuk Menciptakan Generasi Terdidik yang ditulis oleh Gemalasari. Selanjutnya saya akan memaparkan terdapat 7 kesalahan dalam artikel opini ini. Sama halnya dengan latar belakang skripsi, untuk kesalahan dalam artikel opini ini juga terjadi dalam tataran ejaan, lalu ada kalimat, ada dalam tataran paragraf juga. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan hasil dari analisis penyuntingan saya. Untuk kesalahan pertama ada pada kesalahan pada tataran paragraf, yaitu tidak adanya kohesi atau kepaduan bentuk bahasa. Dalam kalimat dituliskan, pendidikan yang kita kenal sekarang ini telah menjadi kebutuhan dasar setiap manusia, karena pendidikan menjadi kemajuan dan kemajuan sebuah bangsa. Nah, dari kalimat tersebut tidak terdapat kohesi atau kepaduan bentuk bahasa. Pada kalimat terakhir
terdapat kata yang hilang sehingga mengakibatkan kalimat menjadi tidak efektif. Untuk pembetulan kalimat sendiri yaitu pendidikan yang kita kenal sekarang ini telah menjadi kebutuhan dasar setiap manusia. Hal ini disebabkan oleh pentingnya pendidikan bagi kemajuan sebuah bangsa. Kesalahan kedua yaitu pada kesalahan penulisan konjungsi namun. Dalam kalimat dituliskan, namun kenyataannya kualitas pendidikan di negara kita tidak sebagus seperti di negara lain. Nah, kesalahannya yaitu pada kurangnya tanda koma setelah konjungsi namun. Karena dalam tataran ejaan sendiri, setelah konjungsi itu diikuti dengan tanda koma. Kesalahan ketiga ada pada kesalahan penulisan imbuhan di. Dalam kalimat dituliskan di antaranya, di terpisah dengan kata antaranya. Nah, kalimat tersebut atau kata tersebut salah karena untuk penulisan imbuhan di pada kalimat di antaranya itu seharusnya ditulis serangkai atau melekat dengan bentuk kata dasar. Oleh karena itu, penulisan yang benar adalah di antaranya dengan diserangkai dengan kata antaranya. Kesalahan selanjutnya ada pada kesalahan penulisan kalimat. Jadi dalam kalimat ini itu makna kata atau inti kalimat menjadi kabur karena kalimatnya terlalu panjang. Jadi kalimatnya seperti ini, lembaga pendidikan sekarang dituntut untuk dapat melahirkan lulusan yang berkualitas dan kompetitif karena persaingan dan perlombaan antar bangsa yang tengah berlangsung sangat intensif dan sengit. Nah, kalimat tersebut saya rasa sangat panjang dan dapat dipotong menjadi dua kalimat. Seperti ini, lembaga pendidikan sekarang dituntut untuk dapat melahirkan lulusan yang berkualitas dan kompetitif. Hal ini diakibatkan oleh persaingan dan perlombaan antar bangsa yang tengah berlangsung dengan sangat intensif dan sengit. Jadi, jika kalimat terlalu panjang, itu inti kalimat atau inti dari kalimat yang ingin disampaikan itu menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, lebih baik dipisah menjadi dua kalimat. Kesalahan selanjutnya yaitu pada kesalahan penulisan kata ulang. Di sini terdapat kata satu-satunya. Nah, itu mengalami kesalahan karena tidak adanya kata hubung yang menghubungkan kalimat. Menurut EYD sendiri, semua kata ulang itu ditulis dengan tanda hubung, baik kata ulang dasar maupun kata ulang berhubungan. Oleh karena itu, kalimat kata satu-satunya itu seharusnya menggunakan tanda hubung. Kesalahan selanjutnya ada pada pemborosan kata atau penulisan kata ulang yang sama pada satu kalimat. Jadi dituliskan dalam kalimat ini pada kenyataannya itu dua kali yang mengakibatkan kalimat menjadi tidak efektif. Kalimatnya seperti ini. Namun pada kenyataan dalam keadaan seperti sekarang ini, guru diharapkan dapat memberi peran aktif karena pada kenyataan peran guru sebagai pendidik tidak dapat tergantikan. Nah, penulisan kata pada kenyataan dalam satu kalimat ini mengakibatkan kalimat menjadi tidak efektif dan lebih baik diganti menjadi namun pada kenyataannya dalam keadaan seperti sekarang ini guru diharapkan dapat memberikan peran aktif karena posisi guru sebagai pendidik tidak dapat tergantikan. Baik, kesalahan terakhir ada pada kesalahan penulisan konjungsi maka. Konjungsi maka dalam kalimat tersebut tidak tepat karena tidak menggunakan tanda koma sebelumnya. Dalam Kamus KBBI edisi 5 sendiri dijelaskan bahwa konjungsi maka diartikan sebagai kata penghubung untuk menyatakan hubungan akibat yang menggunakan tanda koma sebelumnya. Sedangkan dalam kalimat tersebut sebelumnya kata hubung maka tidak ditandai dengan tanda koma sebelumnya, oleh karena itu tidak tepat. Baik, itu adalah penjelasan saya mengenai hasil penyuntingan latar belakang skripsi dan opini yang telah saya lakukan sebelumnya.